Bismillahirrahmanirrahim. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat siang Ibu. Selamat siang, Mbak. Terima Indah. kasih. Terima kasih sudah meluangkan waktunya untuk wawancara hari ini. Sebelumnya perkenalkan, saya Linda Safitri, mahasiswa PGSD dari Universitas Ngudi Waluyo. Senang sekali hari ini saya mendapatkan kesempatan untuk bisa wawancara dengan tema peran guru dalam membentuk karakter siswa di sekolah dasar, terutama di era digital, bersama guru kelas 2 Isdiman SD Raja Isriati Munadi, yaitu Ibu Daryanti Handayani SPDMA atau biasa yang dipanggil dengan Bu Yayan. Iya. Bagaimana kabarnya Bu Yayan? Alhamdulillah baik, Mbak Linda. Mbak Linda sehat ya? Alhamdulillah Ibu. Kemudian sebelumnya jadi saat ini Ibu mengajar di kelas 2, benar Ibu? Iya, benar Mbak Linda. Kalau boleh tahu, mohon izin bertanya, Bu Yayan sudah berapa lama mengajar di kelas 2 Ibu? Alhamdulillah saya sudah 19 tahun. Oh Masya Allah, ini 19 tahun itu di Di Isriati di kelas 2 17 tahun. Oh Masya Allah, 2 tahun di kelas 1. Oh Masya Allah, gini. Boleh sedikit bercerita Ibu bagaimana pengalaman Ibu selama mengajar di SD Raja Isriati Munadi Ibu? Pengalamannya banyak ya Mbak, dan pasti menyenangkan. 17 tahun Ibu. Iya. Masya Allah, gini. Kalau menurut Bu Yayan, sesuai dengan topik yang kali ini, menurut Bu Yayan, apa pentingnya membentuk karakter siswa, terutama di era digital seperti saat ini, Bu? Iya, kalau pembentukan karakter melalui digitalisasi ya Mbak ya, itu memang sangat diperlukan karena kita harus up to date supaya tidak monoton Mbak. Kalau dulu mungkin zaman eranya saya, kita cukup mendengarkan teori guru sudah anteng manut selesai. Sekarang kan kita dituntut deep learning dengan pembelajaran yang mendalam, diharapkan anak itu tidak jenuh dan mudah memahami materi. Tentunya dengan digital yang sudah ada, dengan video-video pembelajaran yang semakin lengkap, dengan metode-metode coding dan sebagainya yang semakin banyak, itu sangat mempermudah dan bisa membentuk karakter tentunya dengan bimbingan, pendampingan dan arahan orang tua di rumah dan guru di sekolah. Masya Allah Bu. Jadi sangat mau tidak mau kita dituntut untuk terus mengikuti digitalisasi. Kemudian apa saja Ibu tantangan dalam membentuk karakter, apalagi tadi banyak ini ya Bu, karena semakin banyak informasi yang bisa diserap. Apakah ada kesulitan atau malah mempermudah nih Bu tantangannya? Ada kekurangan dan kelebihannya ya Mbak. Kelebihannya dengan adanya digital, kita lebih mudah menyampaikan materi, memahamkan materi, dibantu dengan media pembelajaran video misalnya melalui YouTube dan sebagainya. Tapi kekurangannya kadang ada entah iklan, entah video yang mungkin sensornya masih kurang, sehingga ada sesuatu yang seharusnya belum pantas dilihat anak-anak secara mandiri, tetapi harus pendampingan yang mungkin orang tua pas nggak ada sehingga tidak bisa mendampingi. Kadang itu sih Mbak yang mungkin lolos sensor atau sudah disensor tapi mungkin kurang maksimal apalagi mungkin usianya yang kelas kurang 2 mungkin itu belum tepat. Mungkin kalau udah SMP SMA sudah bisa memfilter sendiri Kemudian kalau menurut Bu Yayan, bagaimana pengaruh gawai internet atau teknologi ini terhadap perilaku anak-anak di sekolah Ibu? Apakah selalu negatif atau ada positifnya? Nah itu pasti ada plus minusnya ya Mbak, kelebihan kekurangannya ada. Ya itu tadi Mbak yang saya sampaikan, plusnya itu kadang anak-anak sudah tahu sebelum kita memberikan pembelajaran atau menginformasikan materi. Tetapi kekurangannya adalah anak-anak cenderung pasif Mbak, maksudnya gini, sosialisasi dengan teman misalnya, termasuk mungkin di lingkungan keluarga karena anak sudah memegang gawe udah asik dengan dunianya sendiri, sehingga kurang peka, sehingga kurang simpati dengan lingkungan sekitar, kurang ada rasa memiliki dengan lingkungan sekitar karena sudah asik dengan dunianya sendiri. Merasa semua kebutuhannya dia itu ada di cover di situ, digital. Sosialnya itu malah kurang jiwa sosialnya pasti kurang.
Kemudian apakah Bu Yayan sendiri pernah menemukan adanya perubahan perilaku siswa akibat dari pengaruh media sosial, Ibu? Misalnya dulunya seperti apa, kemudian setelah ada pengaruh media itu jadi seperti apa gitu, Bu? Pengaruhnya? Kalau yang saya temui, alhamdulillah aman anak-anak, alhamdulillah, karena insya Allah orang tua di SD Haja Isriati itu kan sangat care sama putra putrinya, sehingga bisa ikut mendampingi walaupun mungkin tidak selalu, tetapi paling tidak orang tua itu mungkin sering komunikasi dengan anak, apa yang ditonton hari ini, ada pelajaran apa, sehingga ketika membuka komunikasi itu bisa memfilter, oh anakku hari ini nonton ini, tentunya bagi orang tua yang bekerja bisa dibantu ini ya Mbak ya, kan ada fasilitas itu loh Mbak untuk usia, rate usia, bisa dibantu dengan memilih rating usia, benar-benar memilih acara yang untuk usia misalnya kelas 2, seperti itu kan ada ya Mbak, atau 13 BO bimbingan orang tua, sehingga lebih selektif. Kalau anak mau ada yang ditanyakan, orang tua juga sudah paham, orang tua juga bisa mengkontrol karena memfasilitasi berarti sebagai controlling juga. Jadi ada filter dari orang tua. Betul. Berarti kerjasama antara guru sama orang tua ini benar-benar ya bisa dikatakan bagus nih Bu di Isriati, Bu. Kita selalu komunikasi. Menurut Bu Yayan, apa peran utama guru dalam membentuk karakter siswa di era digital? Jadi kan tadi banyak ya Bu masukan-masukan dari informasi dari luar, terutama tadi yang dari digital. Kemudian peran utamanya guru seperti apa nih Bu? Tentunya dengan selalu memberikan bimbingan ya Mbak. Misalnya kita selalu mengingatkan anak-anak, reminder anak-anak kalau menonton film yang positif tentunya. Karena kemarin tuh saya ikut pelatihan Mbak, ternyata juga dari dinas pendidikan Kementerian Pusat itu memang menyediakan ada game-game yang memang itu melatih motorik Mbak, dan itu untuk melatih imajinasi anak. Malah dibutuhkan. Jadi memang pembelajaran sekarang tuh nggak monoton secara teoritis ya Mbak, tapi pakai game itu bisa. Jadi malah pemerintah sekarang memfasilitasi. Jadi menyediakan game yang sangat diminati sama anak-anak, tapi yang ada edukasinya. Jadi nggak yang mungkin mereka dapat dari luar yang belum tentu, bahkan ada yang tidak sesuai usia. Kalau ini malah bisa sesuai sama kelasnya. Masya Allah. Berarti sekarang juga pemerintah bagus nih Bu. Kemudian biasanya kalau Ibu Yayan sendiri itu ada cara-cara strategi atau metode tersendiri untuk menanamkan nilai-nilai karakter itu, biasanya Bu Yayan menggunakan cara seperti apa? Video pembelajaran dulu Mbak, kita setelkan video pembelajaran, kemudian kita kupas tuntas di situ, misalnya pembahasan kita bahas di situ, misalnya tadi video yang kita tonton tentang apa, kemudian di situ ada pendidikan karakter apa, misalnya ada tolong menolong, peduli sama teman, karakter tokohnya karakter tokohnya itu kita munculkan di situ Mbak. Ada yang baik, ada yang kurang baik, itu kita berikan anak-anak stimulus untuk bertanya, supaya kalau anak-anak bertanya itu kan berarti paham ya Mbak, sudah masuk makanya kalau ada yang mungkin mereka masih belum pasti bisa menanyakan jadi mereka meneladani dari sifat-sifat tokoh itu udah kayak by system ya Mbak. Begitu kita setelkan video, kita kupas, kita tanya jawab, itu kita bisa tahu barometer untuk anak-anak tuh sudah paham apa belum dari pertanyaan atau mungkin anak-anak bertanya kita jawab. Sekarang kan kita lebih pasif Mbak, tapi kita pancing anak supaya anak lebih aktif. Jadi malah menarik ya, sebenarnya mereka belajar tapi mereka nggak terasa belajar. Kayak nonton aja gitu Mbak. Seperti nobar nonton bareng, ternyata mereka sedang belajar nilai-nilai gitu. Masya Allah. Kemudian jadi apakah teknologi bisa membantu guru dalam membentuk karakter siswa? Jadi tentu sangat bisa ya Mbak ya, sangat bisa tentunya, yaitu komen guru tuh nggak pernah puas Mbak. Kita juga tetap belajar karena anak itu sebenarnya juga guru buat kami kan kan anak itu kan banyak karakternya ya Mbak. Saya misalnya saya cuma satu nih, anak-anak 33 misalnya itu kan karakternya berbeda lah, itu justru menjadi guru buat saya anak-anak itu. Jadi keberagaman mereka jadi pembelajaran buat kita. Masya Allah. Terus tadi ini kalau teknologi kita juga nggak mengikuti perkembangan, juga nanti kita tertinggal, anak-anak nggak bisa sesuai sama kita. Apalagi anak-anak sekarang kan berarti generasinya udah generasi alfa gitu. Nanti kalau kita nggak ngikutin ketinggalan kata gitu. Betul Mbak Linda. Jadi kalau menurut Bu Yayan nih,
untuk kita ya Bu, harapan terhadap guru-guru atau calon guru yang di era digital ini bagaimana ya agar kita dapat bisa menanamkan karakter-karakter kepada siswa ke depannya pas kita mungkin terjun di dunia pendidikan atau jadi guru itu harapannya bagaimana? Harapannya ya Nggih. tetap jangan pernah putus asa, Nggih. tetap semangat. Nggih, Bu. Kita berprinsip semua orang yang kita hadapi adalah guru untuk kita. Oh nggih, Masya Allah nggih. Ya, Nggih. itu saya punya begitu Nggih. keluar rumah tuh saya selalu menjadikan orang lain adalah guru untuk saya. Nggih, Bu. Nah, Nggih. itu aja Mbak, tetap berjuang, Nggih. semangat, sukses untuk pendidikan Nggih, dunia nggih, dan nggih, akhiratnya nggih, juga. Nggih, Bu. Untuk yang terakhir, nggih, pertanyaan terakhir, pesan apa yang ingin Bu Yayan sampaikan jika misalnya Bu Yayan punya kesempatan menyampaikan ke anak-anak, nggih, agar anak-anak itu bisa lebih bijak menggunakan teknologi digital. Nggih. Pesannya. Itu kalau di pelajaran bahasa Indonesia itu ada 20-20 Mbak. Oh, 20, nggih, Nggih. nggih. Jadi 20 menit menggunakan gawe, 20 menit stop, Oh, betul-betul ada istirahat. nggih, nggih. Nggih. Kemudian 20 menit itu untuk motorik mata kita lihat untuk sekeliling kita. Oh, nggih, nggih. Nah, ini 20 menit, nggih. penanaman konsep yang kita harus reminder terus ke anak-anak Nggih. bahwa boleh bermain gawe itu Boleh, hanya anak, nggih. tapi tentunya dengan pola itu tadi Mbak. Nggih. 20.20.20. 20 Nggih. bermain, 20 berhenti, 20 untuk Melihat melihat sekitar. sekitarnya. Artinya kita masih ada rasa peduli dengan Nggih. lingkungan sekitar. Jadi tidak full katakanlah tadi 60 menit full di depan gawe, depan Iya. gadget, tapi kita bagi biar dari segi fisik matanya kita juga beristirahat, juga kita harus bersosialisasi seperti Betul, ini. ya Mbak Linda. Nggih, Masya Allah, terima kasih banyak Bu Yayan. Nggih, sami-sami, Nggih, Mbak Linda. atas waktu dan jawabannya sangat Iya. bermanfaat sekali buat Sama, kami. Mbak Linda. Nggih, semoga wawancara ini bisa menjadi inspirasi bagi kami. Nggih, Masya Allah, pengalaman 17 tahun mengajar dan mayoritas bahkan semuanya di kelas bawah nggih Bu, yang Iya. anak-anak banyak dengan latar belakang keluarga yang berbeda-beda. Betul, Masya Allah Mbak sekali. Linda. Dan ternyata kalau kita tidak menganggap mereka beban, malah menganggap mereka adalah sebagai guru, kita itu akan terasa lebih menyenangkan. Iya, Bu. iya, Nggih, betul, nggih. Mbak, Jadi jadi teman. tidak stres, tidak tertekan, tidak terbebani, tapi malah menambah motivasi. Betul, Nggih, iya, Mbak luar Linda. biasa nggih. Sekali lagi terima kasih banyak. Semoga Bu Yayan dalam kesehatan, diberi Allah kesehatan keberkahan. Terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Sukses Yayan. selalu Mbak Linda, Nggih, sehat. sami-sami, Iya, Mbak nggih, ya Linda. Allah. Pesan Bu. Iya, Mbak.